Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari kelompok 3. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami yaitu yang beranggotakan Afiza Kiki Ramadhani, Bunga Dindara Putri, Fadia Kairunisa, Meisi Imilda, dan saya sendiri Muhammad Abdul Aziz, Nita Ramadhani, Rifka Iza Fadila, Cynthia Rizveka Ihsan, dan Takia Sajawanda. Baik, untuk materi pertama yaitu obat-obat sistem kardiovaskular. Obat-obat kardiovaskular merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama, jantung dan pembuluh darah merupakan organ tubuh yang mengatur peredaran darah sehingga kebutuhan makanan dan sisa metabolisme jaringan dapat terangkut dengan baik. Jaringan sebagai organ pemompa darah, sedangkan pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Sistem kardiovaskular dikendalikan oleh sistem saraf otonom melalui nodus SA, nodus AV, berkas His, dan serabut Purkinje. Pembuluh darah juga dapat dipengaruhi sistem saraf otonom melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Setiap gangguan dalam sistem tersebut akan mengakibatkan kelainan pada sistem kardiovaskular. Obat kardiovaskular adalah obat yang digunakan untuk kelainan jantung dan pembuluh darah. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fade Harunisa dengan NIM 2101015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu ada golongan dari diuretik. Nah, diuretik ini menghasilkan peningkatan aliran urin ataupun diuresis dengan menghambat reabsorpsi natrium dan air dari tubulus ginjal. Nah, reabsorpsi natrium dan air banyak terjadi di sepanjang segmen-segmen tubulus ginjal Anus-Henle. Diuretik dapat mempengaruhi satu atau lebih segmen tubulus ginjal. Nah, penggolongan diuretik ini yang pertama ada inhibitor karbonik anhidrase, diuretik kuat, derivat tiazid, hemat kalium, dan juga diuretik osmotik. Nah, yang pertama yaitu adalah inhibitor karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase adalah enzim yang mengkatalis reaksi CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Enzim ini terdapat di dalam sel korteks renalis, pankreas, mukosa lambung, mata, eritrosit, dan juga sistem saraf pusat, tetapi tidak terdapat dalam plasma. Nah, obat ini bekerja pada tubulus proksimal ataupun nefron. Hambat reabsorpsi bikarbonat Na, H+, dan juga air. Nah, contoh dari obat inhibitor karbonik anhidrase ini yaitu ada acetazolamid, diklorofenamid, dan mezzolamid. Selanjutnya itu ada contoh sediaan dari golongan inhibitor karbonik anhidrasa, yaitu gloseta. Untuk farmakokinetiknya, secara absorpsi diabsorpsi oleh peroral, mudah diserap melalui saluran cerna. Untuk distribusinya, kadar maksimal dalam darah mencapai 2 jam, ditentukan oleh ada atau tidaknya enzim karbonik anhidrasa di dalam sel. Untuk ekskresinya melalui ginjal sempurna dalam 24 jam. Obat ini mengalami proses sekresi aktif oleh tubuli dan sebagian direabsorpsi secara pasif. Acetazolamid terikat kuat pada karbonik anhidrase sehingga terakumulasi dalam sel yang banyak mengandung enzim ini, terutama sel eritrosit dan korteks ginjal. Selanjutnya ada farmakodinamik, yaitu penghambatan karbonik anhidrasa secara non-kompetitif memperbesar sekresi K+. Efek samping dan kontraindikasinya itu yang pertama, dosis tinggi dapat timbul
parestesia, dan kantuk yang terus-menerus. Ada uroid, ada reaksi alergi berupa demam, reaksi kulit, depresi sumsum tulang, dan lesi renal. Untuk kontraindikasinya itu pada serosis hepatitis, hewan bunting efek teratogenik. Indikasinya itu dapat menurunkan tekanan intraokular pada penyakit glaukoma. Asetozalamid ini jarang digunakan sebagai diuretik, tetapi dapat bermanfaat untuk alkalinisasi urin sehingga mempermudah ekskresi zat organik yang bersifat asam lemah. Selanjutnya itu ada diuretik kuat. Tempat kerja utamanya ini pada ANSA Henle Accidens. Contoh dari sediaannya ini adalah furosemid, bumetanid, torsemid, dan asam ekrinat. Farmakodinamiknya itu menghambat reabsorpsi Na di ANSA Henle dan meningkatkan ekskresi K+. Untuk farmakokinetiknya itu untuk absorpsinya per oral di saluran cerna. Untuk distribusinya, bioavailabilitasnya itu sebesar 75-100%. Metabolismenya itu terjadi di hati dan ekskresinya di ginjal berupa urin. Untuk interaksinya itu dengan pemberian bersama aminoglukosida dan anti-CA, cefalosporin, resiko nefrotoksik. Interaksi dengan obat antiinflamasi menghambat kerja furosemid. Untuk indikasi kliniknya itu untuk gagal jantung, edema, dan aksites. Selanjutnya ada golongan tiazid. Golongan tiazid ini ada sediaan beredar yaitu hidroklorotiazid atau HCT, ada metolazon, ada klorotiazid, ada hidroflumetazid, dan ada siklotiazid. Untuk farmakodinamiknya itu menghambat Na+ dan Cl- di hulu tubulus distal. Efeknya itu natriuresis dan kloruresis. Pada keadaan normal, berfungsi membawa Na+ dan Cl- dari lumen ke sel tubulus. Na dipompa keluar tubulus ditukar dengan K+. Selanjutnya Cl- juga keluar. Untuk farmakokinetiknya itu absorpsinya itu di saluran cerna, distribusinya ke seluruh ekstrasel melewati sawar urin. Untuk ekskresinya itu ginjal yang dikeluarkan berupa urin. Untuk efek sampingnya itu ada gangguan elektrolit, hiperkalsemia, hiperurisemia. Untuk efek samping lainnya itu ada indometasin dan NSAID mengurangi efek diuretik tiazid. Indikasinya untuk hipertensi, gagal jantung, pengobatan jangka panjang edema kronik, dan hiperkalsiuria. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 4 diuretik hemat kalium. Contoh sediaannya itu ada antagonis aldosteron, spironolakton, eplerenon, triamteren, dan amilorid. Yang kelima ada diuretik osmotik. Suatu zat dapat bertindak sebagai diuretik osmotik jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, difiltrasi secara bebas oleh glomerulus. Yang kedua, tidak sedikit direabsorpsi oleh tubulus. Yang ketiga, zat yang inert. Yang keempat, resisten terhadap perubahan metabolik sediaan. Contohnya, manitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Pengobatan dengan diuretik, yang pertama untuk menurunkan volume darah dan cairan intestinal dengan meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan air. Yang kedua itu edema seperti payah jantung, penyakit hati, sindrom nefrotik. Yang ketiga ada hipertensi oleh karena ekskresi natrium dan vasodilatasi. Yang keempat, diabetes insipidus. Yang kelima, batu ginjal. Dan yang keenam, hiperkalemia. 2. Hipolipidemik. Hipolipidemik adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma. Dislipidemia yaitu kelainan metabolisme lipid
yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid adalah kenaikan kadar kolesterol, kolesterol LDL, dan trigliserida serta penurunan HDL. Prinsip dari terapi farmakologi yaitu untuk menurunkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Obat hipolipidemik terdiri dari 2 golongan. Yang pertama ada fibrat, yaitu contohnya ada gembrifrozil, fenofibrat, plonifibrat, dan bezafibrat. Inhibitornya yaitu inhibitor PCSK9. Contohnya seperti alirocumab, evolocumab. Bile asid sekuestran itu contohnya ada kolestiramin, kolestipol, dan kolesevelam. Ada seperti asam nikotinik. Lalu yang golongan statin, contoh sediaan obatnya itu ada simvastatin, lovastatin, atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan pitavastatin. Inhibitornya yaitu inhibitor absorpsi kolesterol, contohnya ezetimibe, asam lemak omega 3. Baiklah, selanjutnya penggolongan statin. Statin adalah obat penurun lipid pertama yang harus digunakan untuk menurunkan kolesterol LDL. Selain berfungsi untuk menurunkan kolesterol LDL, statin juga mempunyai efek meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan trigliserida. Statin dapat menurunkan kolesterol LDL 18-55%, meningkatkan kolesterol HDL 5-15%, dan menurunkan TG 7-30%. Untuk mekanisme kerja statin adalah dengan menghambat kerja HMG-CoA reduktase. Efeknya dalam regulasi CETP menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol LDL dan VLDL. Di hepar, statin meningkatkan regulasi reseptor kolesterol LDL sehingga meningkatkan pembersihan kolesterol LDL. Dalam keadaan hipertrigliseridemia atau tidak berlaku bagi normotrigliseridemia, statin membersihkan kolesterol VLDL. Selanjutnya, obat-obatan golongan statin. Untuk indikasinya, yang pertama, terapi tambahan pada diet untuk menurunkan kolesterol pada hiperkolesterolemia primer atau dislipidemia campuran. Kedua, mengurangi risiko kardiovaskular dan memperlambat progresi aterosklerosis koroner pada pasien dengan penyakit jantung koroner dan kadar kolesterol 5,5 mmol per L atau lebih. Untuk kontraindikasinya, pertama, pasien dengan penyakit hati yang aktif, 2, kehamilan atau karena itu diperlukan kontrasepsi yang memadai selama pengobatan dan selama 1 bulan setelahnya. Yang ketiga, menyusui. Yang keempat, hipersensitif. Selanjutnya ada efek samping. Yang pertama, miopati dan rhabdomyolysis. Kedua, sakit kepala, parestesia, pusing neuropati perifer. Yang ketiga, perubahan uji fungsi hati. Yang keempat, disfungsi ereksi. Yang kelima, gangguan saluran cerna atau nyeri abdomen, flatulens, konstipasi, diare, mual, dan muntah. Yang kelima, ruam kulit dan reaksi hipersensitivitas. Untuk peringatannya, statin harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau peminum alkohol, atau hindari penggunaan pada penyakit hati yang aktif. Kedua, hipotiroidisme harus diatasi secara memadai sebelum memulai pengobatan dengan statin. Ketiga, fungsi hati harus diukur sebelum dan selang 1-3 bulan sejak dimulainya pengobatan dan setelah pengobatan dengan selang 6 bulan sampai 1 tahun, kecuali jika diindikasikan segera karena adanya gejala hepatotoksisitas. Keempat, obat harus dihentikan bila kadar transaminase serum meningkat hingga dan bertahan pada 3 kali batas atas nilai normal. Kelima, statin harus digunakan hati-hati pada pasien dengan faktor risiko miopati atau rhabdomyolysis. Pasien harus dinasihati untuk melaporkan nyeri otot yang tidak diketahui penyebabnya. Golongan fibrat seperti pada contoh obat gemfibrozil dengan indikasi hiperkolesterolemia, dislipidemia campuran, dan hipertrigliseridemia. Kontraindikasinya gangguan fungsi hati dan ginjal berat, penyakit kantung empedu,
hipersensitivitas, penggunaan bersama hidroksimetilglutaryl koenzim A reduktase inhibitor atau statin, dan repaglidit. Peringatannya, polilitiasis mempengaruhi uji fungsi hati, gangguan hematopoietik, monitor perhitungan sel darah, dan profil lipid secara periodik. Terdapat efek samping obatnya yaitu gangguan saluran cerna, dispepsia, nyeri abdomen, appendisitis akut, diare, lelah, mual atau muntah, eksim, ruam, vertigo, konstipasi, sakit kepala, miopati, rhabdomyolisis, peningkatan enzim transaminase. Adapun dosisnya yaitu 2 kali 600 mg per hari, diberikan 30 menit sebelum makan. Terdapat 3 jenis sekuesteran asam empedu yaitu kolestiramin, kolesevelam, dan kolestipol. Sekuesteran asam empedu ini mengikat asam empedu atau bukan kolesterol di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Terdapat dosis harian kolestiramin yaitu 4-24 gram per hari, dosis harian kolestipol 5-30 gram per hari, dan dosis harian kolesevelam 3,8-4,5 gram per hari. Sekuesteran asam empedu ini direkomendasikan bagi pasien yang intoleran terhadap statin. Kombinasi statin atau sekuesteran asam empedu ini direkomendasikan bagi pasien yang karena suatu alasan tidak dapat diterapi dengan kombinasi statin dengan ezetimibe atau inhibitor PCSK9. Efek samping dari sekuesteran asam empedu terutama pada sistem pencernaan seperti rasa kenyang, terbentuknya gas, dan konstipasi. Sekuesteran asam empedu ini berinteraksi dengan digoksin, warfarin, tiroksin, atau thiazide, sehingga obat tersebut hendaknya diminum 1 jam sebelum atau 4 jam sesudah. Absorpsi vitamin K dihambat oleh sekuesteran asam empedu dengan akibatnya mudah terjadi perdarahan dan sensitasi terhadap terapi warfarin. 50 sekuesteran asam empedu yang tersedia di Indonesia adalah kolestiramin 1004 gram. Inhibitor PCSK9 disetujui penggunaannya oleh FDA tahun 2015 dengan target utama menurunkan kolesterol LDL. Inhibitor PCSK9 ini merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi untuk menginaktivasi proprotein convertase subcell hexane type 9 atau PCSK9. PCSK9 ini berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL atau LDLR, sehingga bila dihambat maka akan meningkatkan ekspresi dari LDLR pada hepatosit yang pada akhirnya menurunkan kadar kolesterol LDL. Obat golongan ini diberikan melalui suntikan secara subkutan. Terdapat 2 jenis obat inhibitor PCSK9 yang sudah dipasarkan, yaitu alirocumab dengan dosis 75 mg setiap 2 minggu sekali atau 300 mg setiap 4 minggu sekali, dan evolocumab dengan dosis 140 mg setiap 2 minggu sekali atau 420 mg sekali sebulan. 2 jenis obat inhibitor PCSK9 yang sudah dipasarkan. Saya Ripkaiza Fadila dengan NIM 2101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem koagulasi darah, di mana meliputi antikoagulan, antiplatelet, fibrinolitik, dan hemostatik. Yang pertama ada antikoagulan. Antikoagulan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu antikoagulan parenteral dan antikoagulan oral. Antikoagulan parenteral ini dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok, yaitu heparin, anoxaparin, dan heparinoid. Heparin ini memulai antikoagulasi dengan cepat, namun mempunyai masa kerja yang sangat singkat. Sekarang seringkali diacu sebagai heparin standar atau tidak terfraksinasi. Untuk membedakannya dengan heparin, bobot molekul rendah yang memiliki masa kerja yang lebih panjang. Selanjutnya antikoagulan oral. Antikoagulan oral ini mengantagonisasi efek vitamin K dan perlu paling tidak 48-72 jam untuk efek antikoagulannya berkembang sempurna. Jika efek yang segera diperlukan, heparin harus diberikan bersama. Efek samping utama semua antikoagulan oral adalah pendarahan. Contohnya ada natrium warfarin dan protamin sulfat. Obat sistem koagulasi darah yang kedua ada antiplatelet. Antiplatelet atau antitrombosit bekerja dengan cara mengurangi agregasi platelet, sehingga dapat menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri, di mana trombi terbentuk melalui
segregasi platelet dan antikoagulan yang menunjukkan efek yang kecil. Contoh obat dari antiplatelet ini ada asetosal dan dipiridamol. Kemudian yang ketiga ada fibrinolitik. Fibrinolitik ini bekerja sebagai trombolitik dengan cara mengaktifkan plasminogen untuk membentuk plasmin. Yang lebih lanjut mendegradasi fibrin dengan cara demikian memecah trombus. Yang termasuk obat golongan fibrinolitik ini diantaranya ada streptokinase, urokinase, alteplase, dan anistreptase. Kemudian hemostatik. Hemostatik atau antifibrinolitik, defisiensi faktor pembekuan darah dapat menyebabkan pendarahan. Pendarahan spontan timbul akibat aktivitas faktor pembekuan di mana kurang dari 5% normal. Ada praksi faktor 8 di mana bersifat kering, ada praksi faktor 9 kering, ada aprotinin, dan ada asam tranexamat. Baik, untuk selanjutnya adalah obat untuk syok dan hipotensi syok. Obat untuk syok dan hipotensi syok merupakan sindrom kardiovaskular akut yang rumit, terutama terkait dengan ketidakcukupan pasok dan konsumsi oksigen pada organ-organ yang penting bagi kehidupan, yang pada umumnya disebabkan oleh peristiwa hipotensi. Nah, tujuan dari terapi syok adalah menjamin aliran darah yang cukup untuk pasok oksigen yang memadai ke organ-organ vital. Nah, itu contoh obatnya adalah dopamin hidroklorida, dobutamin, dan epinefrin. Selanjutnya adalah obat gangguan sirkulasi darah. Yang pertama itu ada vasodilator perifer. Nah, kurangnya pasokan darah arteri di perifer dapat disebabkan oleh angioneuropati atau kegagalan pengaturan sirkulasi akibat tidak sempurnanya pembuluh kecil yang bereaksi terhadap rangsang, atau angioorganopati yang meliputi penyakit penyumbatan arteri. Nah, contoh obatnya itu berupa turunan asam nikotinat, sinarisin, isopropin, dan micegolin. Nah, yang kedua itu ada vasodilator sebera. Nah, obat-obat golongan ini dinyatakan untuk memperbaiki fungsi mental. Beberapa telah dilaporkan memperbaiki kinerja uji psikologis, tetapi obat-obat tersebut secara klinis belum terbukti bermanfaat untuk demensia. Nah, yang ketiga itu ada obat gangguan darah vena. Pembuluh vena yang sering terjadi adalah gejala varikosis, yaitu dilatasi pembuluh vena permukaan kaki dan akibat-akibat yang menyertainya, seperti indurasi, edema lokal. Nah, yang timbul akibat pengaruh mekanik dan hormonal pada jaringan ikat lemah. Itu terdiri dari senyawa tonik vena berupa dihidroergotamin dan glikosida triterpen. Yang kedua itu ada senyawa sklerosan berupa garam natrium asam lemak dari minyak ikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan ucapan atau perilaku, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.